Halo, selamat pagi atomian semuanya. Pagi. Eh, Pagi, pagi, di- pagi. Terima kasih semangatnya. Di malam hari ini kita boleh bersama-sama eh, nanti belajar tentang sound the plan. Tapi sebelum itu dimulai, mari kita menyemangati diri kita masing-masing dengan moto Atomi. Eh, Harap semuanya on kamera nggih sama dan kita mengepalkan tangan, kemudian kita akan membaca bersama-sama moto perusahaan Atomi ini. Saya Kan hitung hitungan ketiga kita mulai ya. ini Satu, ini dua, tiga. perhatikan lagi ya. Ayo. Menghargai Menghargai semangat, semangat, menciptakan Ciptakan visi, visi, mengikuti mengikuti keyakinan, keyakinan, melayani keyakinan, dengan melayani kerendahan dengan hati. dari kerendahan hati. hati. Ayo, 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 bisa. bisa. Terima kasih atas atensi semuanya di malam hari ini. Dan eh, se- sebelumnya saya akan menghimbau pada peserta semua untuk on kamera dan nanti audionya di mute ya waktu acara ini berlangsung dan kita boleh belajar bersama-sama tentang sound the plan ini. Eh, Kemudian acara ini akan segera dimulai dengan sound the plan ini akan dibawakan oleh Ibu Ratri Kartika selaku DM Atomian. Terima kasih. Mari Bu Ida, kami persilahkan waktu dan tempat di Ya, layar. terima kasih. Ya, terima kasih Bu Umbar yang luar biasa. Ya, semangat pagi teman-teman semuanya. Pagi, 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 pagi. pagi. Biasa hari ini saya melihat banyak sekali yang open camp ya. Nah, seperti itu ya, tapi masih belum semuanya. Harapan saya semuanya open camp. Kenapa? Karena dengan open camp maka kita bisa mendisiplinkan diri ya untuk benar-benar menyimak dan belajar bersama begitu ya. Karena kadang kalau kita tidak open camp begitu ya, pasti ada sesuatu yang Anda kerjakan lainnya. Pasti itu. Ya. Tetapi dengan kita open camp, maka kita yakin bahwa kita memperhatikan di sini. Baik teman-teman, nggak lama-lama ya karena waktunya juga terbatas. Malam hari ini saya mungkin sedikit berbeda, tidak secara keseluruhan saya menyampaikan tentang perusahaan Atomi ya. Perusahaan Atomi itu Anda semuanya sudah paham bahwa ini perusahaan dari Korea ya yang memiliki kualitas absolute quality, absolute price, kemudian dengan ditunjang dengan bagaimana perusahaan ini menjaga apa itu namanya pelanggan-pelanggannya dengan memberikan garansi 100% uang kembali selama 1 bulan dan seterusnya dengan berbagai macam prestasi baik melalui produknya, melalui chairman-nya, melalui perusahaannya kita sudah paham semuanya. Tetapi saya ingin di sini ya teman-teman kita belajar sound the plan artinya kita seharusnya sebagai seorang pebisnis yang menjalankan bisnis Atomi ini, Anda bisa bercerita tentang perencanaan, ya perencanaan Anda ke depan di bisnis ini, sehingga Anda semakin bisa apa? Semakin bisa meyakinkan orang-orang yang Anda kenalkan Atomi untuk mereka tertarik bercerita dan mengembangkan jaringannya. Nah, saya mau tanya dulu, teman-teman di sini semuanya sudah punya impian mau apakan ID Anda dan Anda pengen apa? Tolong tuliskan di kolom chat ya. Tuliskan di kolom chat Anda pengen apa ya. Nanti saya akan sampaikan saya akan bantu teman-teman untuk bisa melihat ya. Tuliskan di situ kalau misalnya pengen punya rumah tahun berapa begitu ya. Nggak ada yang mau nulisin?
Pengen apa? Pengen rumah tahun menghajikan ibu Desember 25. Ya, itu butuh uang berapa? Yang lainnya nggak ada keinginan, walah, ini ya bahaya ini. Kalau Anda tidak bisa menuliskan keinginan Anda nggak akan bisa dapetin uang di Atomi. Percaya sama saya. Wah, ya Koweli ingin pusat pelatihan untuk anak-anak muda tahun 2030. Berarti sekarang 2025, 5 tahun lagi ya, kok. Nilainya berapa? Koweli, nilainya berapa? Nilainya 5,5 M dalam 5 tahun ya. Oke, baik. Kita ngambil dari yang disampaikan oleh Koweli ya. Koweli pengen punya apa itu namanya untuk apa itu namanya tadi pelatihan pusat pelatihan untuk anak-anak muda tahun 2030. Berarti terhitung dari sekarang 5 tahun yang akan datang. 5 tahun yang akan datang, mari saya akan ajak teman-teman bagaimana sih caranya teman-teman bisa fokus di Atomi sehingga impian teman-teman yang Anda tuliskan hari ini atau di live scenario teman-teman itu bisa terwujud sungguh-sungguh. Nah, kalau teman-teman hanya mimpi saja, nanti bangun bobok, teman-teman jatuh, nangis ya. Nah, Koweli dari tahun 2025, sorry, saya hapus dulu. Oke. 2025 ke 2030, Koweli mau 5,5 miliar untuk membuat pusat pelatihan anak-anak muda, youth ya. Nah, teman-teman, ini adalah 5 tahun ya, rentangnya itu 5 tahun. Jadi bagaimana seharusnya teman-teman untuk mendapatkan 5,5 M dalam 5 tahun berarti setiap tahun Anda butuh 1,1 M. Ya. Nah, ini. Kalau 1,1 M, maka setiap bulan berapa? Per tahun, ya kan? Kalau 1,1 M berapa per bulan? Taruhlah ya, 100 juta per bulan. Ya kan? Nah, ini untuk mendapatkan 100 juta per bulan, Anda harus mencapai apa di Atomi? Leaders Club, ya, Leaders Club. Ya. Leaders Club bisa Anda masuk, bisa sampai ke sana ketika Anda mulai dari DM sampai pada mastership yang atas-atasnya. Artinya setiap bulan seorang Leaders Club dia tidak boleh kurang dari 100 juta penghasilannya. Nah, sekarang kalau Koweli sudah tahu ini 100 juta per bulan, maka apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang sangat penting, teman-teman. Ya, teman-teman di Atomi kita diberikan ya, ketika kita menerima ID kita diberikan sebuah mesin uang. Mesin uang itu mau diapakan, itu tergantung Anda semuanya. Dan Anda harus paham di sini bahwa mesin uang ini hanya akan bisa menghasilkan uang ketika Anda ya menjalankan kedua kakinya, kiri dan kanan. Nah, ini harus paham. Tidak ada orang di Atomi yang dia hanya menjalankan satu kaki akan sukses. Tidak ada. Semuanya dua kaki. Sekalipun mungkin di satu kakinya itu orang yang mengerjakan, kebetulan dapat dari bukan dia yang mendapatkan, tapi mungkin salah satu sponsornya atau salah satu membernya beranak, ada yang kemudian menjalankan bisnisnya begitu, mengerjakan kaki-kakinya seperti itu. Tetapi Anda harus kedua kaki Anda itu harus benar-benar Anda kerjakan sendiri. Ya, dalam artian tidak ada bantuan apapun dari sponsor dengan
Anda penuh kerelaan, Anda harus membantu member-member di bawah Anda untuk bersama-sama sukses. Nah, kenapa saya katakan begini? Ya, teman-teman, di Atomi ya, di Atomi ketika kita hanya mencapai sales master, Anda bicara sekali lagi tentang apa? Omset. Kiri kanan 2,5 juta poin, 2,5 juta poin. Ya, seperti itu ya. Dalam 15 hari. Di sini special agent. Nah, dengan seperti ini ya, dengan seperti ini Anda sebenarnya tidak perlu orang-orang yang bekerja bersama ya, tidak perlu orang-orang yang bekerja bersama di sini. Ya. Anda cukup bicara tentang omset. Tetapi mari kita lihat mulai Diamond Master Anda butuh 2 orang di kiri dan 2 orang di kanan yang Anda bawa sukses bersama-sama. Yaitu 2 SM ya, 2 SM dalam 15 hari untuk Anda mencapai Diamond Master. Nah, ini ya, ini seperti ini perlu apa? Perlu kerjasama. Kerjasama antara orang di kiri dan orang di kanan. 2 orang leader Anda di bawah Anda harus benar-benar bisa kerjasama tim. Anda tidak perlu nungguin peluit dari sponsor, Prit, ayo kamu DM. Tidak, tapi Anda bisa mengajak atau menolong member-member di bawah Anda, ada peluit atau enggak dari sponsor, Anda bisa mengerjakannya bersama dengan tim Anda dua-duanya. Nah, bayangkan kalau misalnya Anda di kiri butuh 2 orang SM, tapi Anda merem, tidak pernah menyentuh kaki Anda atau leader-leader di bawah Anda. Anda tidak peduli dengan sebelah kiri Anda. Anda hanya memikirkan 2 orang yang di kanan Anda. Anda tidak ngerjakan. Ya. Lalu bagaimana akhirnya? Akhirnya Anda tidak akan bisa, sorry, ini kok nggak bisa share screen ya. Tolong share screen saya jangan diubah dulu ya. Ya. Ketika Anda harus DM, Anda butuh orang yang bekerja di bawah Anda kiri dan kanan ya. Kiri dan kanan Anda harus ngerjakan ini, harus bersama-sama nih 2 orang ini. Ya, harus 2 orang ini harus bersama-sama. Kalau salah satu ini mereka tidak jadi ya, tidak jadi SM, maka Anda gagal jadi DM. Artinya Anda butuh apa? Anda butuh kerjasama tim. Anda harus mengenal mereka. Ya, tidak hanya sponsor aja yang touching kiri-kiri Anda, tidak. Tetapi bersama-sama kita harus kerja tim. Inilah yang namanya teamwork. Teamwork hanya bisa terjadi ketika kita semuanya bergandengan tangan. Yuk kita bersama-sama, yuk kita coba. Kita coba. Nah, seperti itu. Tidak teriak-teriak ke sponsor atau kita hanya mengharapkan nunggu peluitnya sponsor, dibantu oleh sponsor, seperti itu. Tidak. Tetapi bagaimana kita membantu mereka semuanya untuk memperkuat jaringannya. Ya. Jangan sampai Anda berpikir bahwa, aduh capek Bu Ida kalau kerja 2 kaki mah berat sekali, udah aku menyerah. Loh, ya, saya rasa semua kerja 2 kaki. Ci Angel di sini leader-leader ya, Ci Angel ada Selo, ada semuanya. Semuanya pasti ngerjakan 2 kaki, ya. Nggak ada istilah kita, wah saya mau DM, sebentar lah nungguin, tanya sponsor, sponsor aku mau DM. Tolong siapin SM2 di kiri saya ya. Mana ada, nggak ada teman-teman. Semuanya kerjakan 2 kaki. Maka dari itu teman-teman harus paham ya, harus paham yang namanya kuncinya ini untuk kita mencapai ya. Nah, ini ya teman-teman, kita harus paham di sini. Sebentar.
Ya, harus paham di sini. Bagaimana kita mencapai dealership? Ini yang harus Anda pahami. Ini kuncinya, teman-teman. Kalau teman-teman tidak paham ini, teman-teman akan gagal. Karena ini kunci. Kunci kita untuk kita sukses bukan pada mastership-nya saja, tidak. Tetapi basically yang harus Anda pahami adalah ini, dealership Anda. Dealership ini adalah alat atau cara kita untuk mencapai syarat kita untuk mencapai mastership. Tanpa ini semuanya Anda tidak akan bisa sampai. Ya, nih di sini sales representatif ini mutlak 10.000 poin. Ya, kita tidak bisa dapetin apapun, bonus pun bahkan tidak akan dapat ketika kita tidak menjadi seorang sales representatif. Artinya minimal kita harga mati kita, poin kita 10.000 poin. Lalu bagaimana Anda mencapai agent, special agent, dealer, eksklusif, distributor? Itu diatomi dibuatkan dengan 2 cara. Ya, nah ini banyak sekali yang tidak paham di sini. Ya, Atomi membuat 2 cara. Ya, nih kita lihat ya di sini. Ya, tadi saya katakan bahwa sales representatif itu mutlak untuk kita bisa mendapatkan akumulasi dari poin-poin yang dibelanjakan oleh member-member kita di bawah kita kiri kanan. Nah, ketika terakumulasi dan kita pairing ting-tong kiri kanan 300 maka kita mendapatkan skor 5. 5 kali N value. N value-nya misalnya 40.000, maka 5 kali 40.000 kita dapat 200 ribuan. Tetapi ketika kita ya akan mencapai mastership pertama, sales master, kita bisa loh dengan sales representatif ini Anda mencapai sales master asal Anda paham dengan syarat ini. Nah, ini caranya teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa mencapai level demi level dengan memperhatikan pada dealership-nya. Ya, Anda tadi 10.000, ya, sales representatif. Ketika kemudian Anda membangun jaringan Anda kuat, Anda bisa bekerja tim, Anda bisa bersama-sama dengan leader-leader partner-partner Anda di bawah Anda tidak hanya membangun, tetapi Anda terus menolong mereka, Anda terus follow up mereka, Anda terus mendampingi mereka, maka pada bulan Agustus misalnya ya, di grup kiri ada 600.000 poin dan di grup kanan ada 600.000 poin, ya, kiri kanan ya minimal ya 1 kali pairing atau lebih ya 2 kali pairing begitu ya, ting-tong. Minimal 600.000, maka di bulan September Anda sudah bisa menjadi agent. Ya. Nah, agent ketika seorang agent pairing, dia tidak lagi skornya 5, tetapi sudah menjadi 15. Nah, jadi kita jangan salah ya bahwa kita ini diberikan 2 cara. Jadi tidak ada alasan, Bu Ida, saya enggak punya uang untuk saya menjadi agent. Harus 300.000 poin, harus kurang lebih 8 juta saya siapkan untuk poin pribadi saya saja. Tidak, tetapi kita bisa melalui ini. Kalau Anda memang punya uang ya, jadi tadi saya dari Semarang bersama Ripka ya, saya cerita begini, seperti zaman dulu kala, ketika seseorang di kampung mau membangun rumah, biasanya mereka gotong royong. Ya, tapi sekarang ini trennya adalah kita kesulitan untuk mencari orang untuk gotong royong dan Anda bisa memilihnya dengan membayar upah para kontraktor atau kuli-kuli bangunan untuk membangun rumah Anda. Nah, itu pilihan. Anda mau memilih dengan uang Anda menjadi agent atau Anda dengan gotong royong. Gotong royong artinya Anda ada kontribusi juga ke bawah, menolong mereka dengan apa? Bukan hanya poin, tidak teman-teman, tetapi yang terutama adalah follow up Anda, pendampingan Anda. Ini penting sekali. Ya. Nah, Anda bisa mencapai ini kalau di jaringan Anda merasa sukacita, bahagia, mereka kerja dengan sukacita, maka kiri kanan Anda bisa mencapai ini, Anda tanpa sadar sudah menjadi agent.
Dan yang luar biasa, kita lihat mulai dari agent tadi ya. Agent tadi ya, itu kan bisa kita dapetin ya dari 10.000 PV ya, dari sales representatif bisa menjadi agent ketika 600. Nah, tetapi ketika kita mau special agent, apakah juga bisa dengan dua kondisi seperti itu bisa kita dapetin? Bisa, teman-teman. Ya. Jadi dari tadi agent, kemudian di bulan berikutnya misalnya terjadi 1,4 juta PV di satu bulan, artinya Anda dalam satu bulan 4 kali pairing minimal, ya, Anda bulan berikutnya sudah bisa menjadi special agent. Bulan berikutnya Anda sudah siap kalau mau SSM. Anda sudah siap kalau mau SM. Loh, enak ya? Jadi bagaimana Anda mau membawa, ya, Anda mau membawa bisnis Anda adalah tergantung Anda. Kalau Anda memang mampu untuk mencapai 300.000 PV, silahkan. Tetapi kalau enggak, Anda jangan patah semangat karena Anda bisa mencapainya ketika Anda benar-benar menolong kiri kanan Anda, bawah Anda. Tidak hanya satu kaki. Ya, kalau misalnya nih, di bulan Agustus, sebelah kanan Anda 1,4, tapi kirinya hanya 1 juta, Anda tidak akan bisa jadi special agent. Inilah mengapa saya sangat sepakat dengan marketing plan-nya Atomy. Di sini kita diajarkan untuk tidak pilih kasih. Kita tetap memperhatikan semua kaki kiri dan kanan kita perhatikan. Ya. Jadi kalau Anda hanya membangun kanan saja, konyol, teman-teman. Seringnya seperti itu. Ya. Anda hanya membangun kanan saja, ketika kirinya lemah, Anda teriak-teriak. Nah, itu konyol, teman-teman. Tetapi ayo pikirkan bahwa ini kalau Anda mau pairing maksimal, maka Anda harus kiri kanan itu seimbang, kan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menolong semuanya, mendampingi tanpa ada pilih kasih. Seperti itu. Nah, perhatikan nih ya, dari apa itu namanya? Agent yang hanya 10.000 PV menjadi agent, dari agent yang tadi 10.000 PV, ketika sampai 1,4 Anda bisa special agent dan Anda siap untuk menjadi seorang sales master kalau mencapai 2,5. Nah, lalu dari special agent tadi yang 10.000 PV ya, naik jadi agent, naik jadi special agent, dia pun bisa menjadi seorang apa? Dealer, di mana dealer ini adalah syarat untuk Anda naik mastership menjadi seorang diamond. Minimal Anda ada di dealer. Dealer sendiri kalau Anda mampu mencapai poin pribadi 1,5 juta poin, boleh, ya, boleh. Tapi Anda yang tidak punya itu, Anda perhatikan di sini. Akumulasi PV pribadi 1,5 juta PV atau seorang special agent dengan kaki terkecilnya minimal 3 juta PV. Coba SM. SM itu sekali SM, PV-nya kan 2,5 ya teman-teman ya. Setelah SM 15 hari, emang Anda terus puasa. Pasti akan terus berjuang dan harusnya kalau Anda SM satu kali, ya, seharusnya di hari-hari berikutnya harus ada poin-poin yang ada jalan. Nah, artinya bisa terjadi ketika setiap bulan Anda SM sekali begitu, Anda akan bisa menjadi seorang apa? Seorang dealer, ya, seorang yang memiliki dealership, seorang dealer, dan ini siap untuk menjadi seorang diamond master. Seperti itu. Demikian juga seorang dealer, ya, nggak usah khawatir. Ketika Anda sudah SM atau SM 2 kali setiap bulan, Atomy sudah set untuk Anda menjadi seorang eksklusif distributor. Coba diperhatikan. Akumulasi PV pribadi seorang eksklusif distributor adalah 2,4 juta PV atau dealer
dengan kaki terkecil minimal 4,8 juta pp di bulan sebelumnya. Tadi SM 2,5 juta PV ya, di kiri 2,5 juta PV di satu periode atau 15 hari. Sebulan itu 2 kali kita bisa mencapai. Kalau 2 kali, maka PV grup kiri dan kanan kan jadi 5.000, 5.000, betul nggak? Anda udah otomatis jadi eksklusif distributor. Makanya teman-teman, kita katakan bahwa ketika Anda sudah mencapai auto SM yang sesungguhnya setiap circle Anda bisa SM, SM, SM begitu, Anda itu sudah 50% kesuksesan ada di tangan Anda karena Anda sudah mempersiapkan ini dealership Anda sebagai eksklusif distributor. Nah, ini semuanya teman-teman, ini adalah yang saya sharingkan, ini adalah kunci Anda untuk Anda bisa apa? Bisa mendapatkan kesuksesan di Atomi. Ya. Jadi teman-teman, jangan hanya berpikir satu kaki. Pikirkan dua kaki Anda. Pikirkan dua kaki Anda, artinya Anda tidak bicara tentang Anda memanfaatkan member-member di bawah Anda untuk menghasilkan poin, tidak. Tetapi bicara tentang bagaimana Anda menolong mereka, mendampingi mereka sampai mereka sukses. Kesulitannya apa ya? Apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama? Yuk, kita saling topang. Nah, ini dahsyat sekali teman-teman, ya. Kekuatan kita ada di sini, ya. Jadi teman-teman, jangan hanya ajarkan bahwa SM nanti penghasilannya 20 juta minimal, ya. Nanti Imperial penghasilannya sekian M setiap bulan, ya. Jangan, tapi kita ajarkan bagaimana mereka itu paham, bagaimana cara mendapatkan ini semuanya. Prosesnya ini sangat penting dibandingkan dengan hasilnya. Kenapa? Ketika Anda mau berproses, proses ini tidak akan mengkhianati hasil, ya. Dia pasti akan dapatkan sesuai dengan proses Anda. Ketika Anda tidak berani diproses, ya, maka Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan, ya. Oke, mungkin next ketika nanti saya akan sharing lagi ya di Sound the Plan, saya akan bantu teman-teman untuk menjelaskan setelah dealership bagaimana nih caranya dapetin mastership demi mastership, ya. Nah, ini penting, dasar ini dealership ini Anda benar-benar harus kuasai. Jangan Anda semuanya ya merasa takut dulu, belum apa-apa udah takut. Aduh Bu Ida, rasanya aku nggak mampu ini. Bu Ida, rasanya susah sekali menjadi seorang agent. Bu Ida, rasanya nggak bisa nih aku dapetin. Kalau dua kaki berat sekali Bu Ida, jangan ya Dek ya, jangan ya. Semuanya harus kerja dua kaki karena sistem di Atomi binary system. Percaya ketika Anda tidak kerjakan dua kaki Anda gagal pasti. Ya, karena ini sudah ada bukti, ya, udah ada bukti. Kenapa? Karena ini benar-benar sudah disetting, ya, mesin uang ini disetting, kuncinya ada di dua kaki Anda. Ketika Anda tidak bisa menjalankan kedua kakinya, Anda hanya akan mentok di SM, ya. Anda akan mentok di sini karena kita bicara tentang bagaimana kita follow up, bagaimana kita pendampingan dan kerja tim, ya. Oke, mungkin sampai di sini saya kembalikan waktunya kepada Bu Umbar. Wah, sungguh luar biasa ya. Apa penjelasan dari Bu Ida ini kita boleh belajar. Memang benar-benar kita harus membangun tim dalam perusahaan Atomi ini ya. Kalau kita ingin sukses, jadi itu tidak hanya sukses untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus sukses bersama-sama dengan tim kita. Begitu ya. Eh, Mungkin ada pertanyaan. Mari silahkan kalau ada yang mau bertanya untuk penjelasan Bu Ida ini. Memang kalau untuk sekali, dua kali mendengar itu kita belum begitu paham sekali ya. Tapi kita boleh belajar semuanya itu bersama-sama. Jika ada yang ingin ditanyakan, ingin apa kurang kejelasan, mungkin bisa berhubungan langsung dengan Bu Ida. Dan di kesempatan ini pun juga kami persilahkan jika ada yang bertanya. Monggo.
Sudah ada Bu Stefani, Bu. Stefan. Ya, silakan Bu Stefani, nggak usah Ya, banyak. langsung aja ya. Nah, jadi tadi kan penjelasannya Bu Ida itu dari spesial dealershipnya dari spesial sorry sales representatif atau ke agen atau agen ke spesial agen ke dealer itu kan naiknya cuman lompatnya cuman satu 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 gitu ya. Kalau misalkan dari agen langsung lompat ke dealer itu apakah bisa? Maksudnya dengan kekuatan jaringan berarti kan kalau agen kan kita PV pribadi masih 300.000. Berarti apakah kalau misalkan kita ngejar dengan kaki di bulan sebelumnya itu 2.400.000 2.400.000 itu apakah kita bisa langsung ke dealer atau enggak? Gitu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Fani. Ya, kalau kita 2,4 sebelumnya kita agent ya, lalu lompat ke dealer, bisa apa enggak? Gitu ya. Ini enggak bisa. Kita harus tahap dan itu sulit Fani. Ya, sulit. Kenapa? Ketika Anda kita ya, misalnya kita mau SM ya. Kita mau SM nih, ya kan? Anda dapetin mau ke dealer 2,4 2,4, ya kan? Anda harus apa, teman-teman? Harus special agent dulu kan? Ini loh yang harus diperhatikan. Jadi jangan lompat-lompat, kecuali Anda nutup dengan PV pribadi, bisa. Ya. Jadi jenjang dealership ini disetting oleh chairman benar-benar luar biasa. Makanya chairman menambahkan ya pertolongan, ibaratnya ketika kita naik tangga begitu ya ke SM itu kan 2,5 juta ya. Aduh tinggi sekali, dikasih itu dingklik, bahasa Jermannya dingklik atau bangku kecil, pijakan kecil yaitu SSM, supaya ketika kita sudah SSM 2 kali begitu kita mudah untuk mencapai SM-nya. Paham ya? Karena dealership kalau secara natural atau organik yang kita tanpa menjadikan diri kita dengan uang ya, dengan belanja produk begitu, artinya gotong royong itu nggak bisa melompat ya, nggak bisa melompat, berat ya, berat sekali itu ya. Jadi ayo ikutin prosesnya ya, jangan kemudian kita juga merasa wah ini berat Wida kalau yang diajarkan Wida. Kan dikasih 2 pilihan. Kan cuman itu toh, dikasih 2 pilihan, silakan Anda memilih mau yang mana, mau membangun rumah dengan cara gotong royong atau membangun rumah dengan membayar kepada kontraktor atau kepada tukang-tukang kita, seperti itu boleh ya. Berproses saja, Wan. Saya kembalikan. Gimana Bu Stefani? Apakah sudah puas dengan jawaban Bu Ida? Sudah Bu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Saya kira sudah tidak ada ya. Bisa kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pengenalan produk oleh Ibu Ripka. Monggo silahkan Bu Ripka, waktu dan tempat, waktu dan layar kami persilahkan. Makasih Bu Bar. Oke, selamat malam teman-teman. Nah, tadi Bu Ida sudah ngajarin kita kunci. Nah, ternyata untuk bisa membuka kunci itu kita butuh alat suksesnya gitu ya. Jadi malam ini saya akan sharing satu produk yang sebenarnya kita kalau buka websitenya itu singkat sekali informasi tentang itu. Nah, sebelum saya masuk saya mau nanya nih, di sini teman-teman, sebenarnya kita setiap hari kalau makan, sini siapa yang makannya nggak pakai piring? Atau nggak pakai sendok? Atau kalau minum pakai tangan? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Jadi kita wajib belajar produk ini. Produknya apa teman-teman? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab?
This detergent ya. Saya minta tolong Pak Peli untuk share screen. Nah, saya sebenarnya waktu beli ini Ibu-ibu saya tuh mikir berkali-kali. Kok sabun cuci piring kok yo larang men gitu ya. Tak tuku sing merek tetangga aja bisa beri berliter-liter gitu ya. Tapi kok larang men gitu. Singkat cerita saya beli karena saya pengen tahu gitu ya. Sehebat apa sih dis deterjen ini, meskipun sponsor saya udah bilang bagus ini gitu ya, pernah juga pakai di rumahnya Cici gitu ya, tapi rasanya itu kayak tetap aduh kalau cuman harganya 110.000 kok aku kudu bikin mikir ya, saya lebih baik mungkin beli sunscreen atau apa seperti itu. Singkat cerita saya beli teman-teman, jadi ini saya beli untuk mencoba. Nah teman-teman bisa melihat di layar kita sekarang, nah itu kan bentuknya kotak ya. Sebenarnya itu kalau di Zoom, Pak Willy bisa tolong masuk ke produknya yang atas itu kan ada harga, masuk ke gambar botolnya. Nah, saya mau menjelaskan nanti ingredientsnya teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu dari jeruk, kalamansi dan macam-macam itu. Nah, ini ada tulisan ultra konsentrat. Bisa digedein nggak, Det? Nah, yang ada logo Atomi, mungkin agak percaya teman-teman, mungkin bisa buka sendiri di Atominya masing-masing. Itu ada tulisan ultra konsentrat. Biasanya kalau kita baca konsentrat aja juga wow gitu ya. Nah, saya coba chat GPT gitu ya, apa sih artinya ultra konsentrat? Nah, ternyata ultra konsentrat itu artinya apa? Formulanya lebih pekat, itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Hemat dalam pemakaian. Sini siapa yang mau hemat seperti saya? Angkat tangan. Ya, pasti kita mau hemat ya, ibu-ibu ya. Terus yang keren lagi ibu-ibu, ternyata deterjen cuci piring yang selama saya beli itu yang dari merek tetangga itu nggak ramah lingkungan ibu-ibu. Bisa mencemari lingkungan dari waktu ke waktu. Nah, punyanya Atomi, yaitu deterjen kita ini ramah lingkungan ibu-ibu. Kenapa dia ramah lingkungan? Karena dibikin dari surfaktan yang sifatnya dia itu organik. Artinya dia bikin pakai, kalau istilah medis ya, istilah kimia saya kurang bisa, cuman tadi saya coba search, itu dari APG jagung. Jadi apa sih APG jagung? Nah mungkin saya minta tolong Pak Weli untuk masuk, kita keluar dari websitenya Indonesia karena memang nanti itu beberapa penghargaan itu teman-teman bisa baca ya, diakui oleh kementerian dan lain-lain. Nah saya mau sharing karena saya menemukan sesuatu yang menarik di websitenya Korea tentang deterjen ini. Tolong Dedi share dari WA kita, Dedi. Nah, deterjen ini ibu-ibu pasti sering lihat ya, kalau di YouTube kita sering lihat ya, orang cuci pakai sayur brokoli itu bisa jadi bersih gitu ya. Itu saya juga udah praktek dan saya tidak perlu praktek ya, karena susah gitu ya, gimana kalau online gitu susah ya teman-teman. Nah, jadi karena dia ultra konsentrat ibu-ibu, teman-teman, jadi bahannya memang lembut. Saya memang coba ya, saya udah pakai 2 mingguan, memang kerasa banget dia tuh lebih lembut dibanding yang merek tetangga seperti itu ya. Yang sebenarnya saya kalau boleh milih tuh pengennya sukanya wangi lemon. Cuman kalau ini kok wanginya jeruk tuh. Tapi ketika saya cium, ih kok enak ya jeruknya ya. Mungkin ibu-ibu juga pernah tahu ya, atau bapak-bapak, ada merek tetangga yang juga dari jeruk gitu ya. Nah kalau yang itu saya nggak suka gitu ya, yang merek depannya M gitu ya. Saya nggak suka, saya suka yang S gitu ya. S silang gitu, saya sukanya yang itu. Tetapi ternyata punya Atom ini amazing gitu ya. Bau jeruknya itu benar-benar itu bukan kimia, itu atau apa, benar-benar jeruk yang kalamansinya itu benar-benar mengandung vitamin dan itu baik untuk tangan kita. Nah, itu mungkin beberapa hal kita nanti bisa teman-teman pakai Chrome itu translate dan ini saya translate dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia ibu-ibu. Jadi dia bilang mengandung bahan yang lembut pasti ya, karena dari apa ya, organik ya istilahnya seperti itu. Mungkin next slide. Nah, ini yang luar biasa. Ini anak kecil ibu-ibu. Nah, jadi ini beberapa hal dijelaskan waktu saya lihat. Ibu-ibu bisa lihat tandanya ya, tangan dengan daun, itu artinya apa? Bahannya ringan. Jadi penggunaan bahan bakunya itu benar-benar melalui standar. Bisa di mute. Jadi dia sangat bahannya ringan. Terus berikutnya tuh ada sayuran. Buahan artinya bisa dicuci dengan sayur dan buah. Kalau cuci brokoli itu umpama kayak 2 brokoli lodo besar itu jangan banyak-banyak ibu-ibu, ditetes aja gitu ya. Karena ibu-ibu tahu ya kalau botol gini kan kita kalau mau tuang gitu kan takut tumpah banyak toh.
Saya itu pindah botol-botol model kecil kayak gini loh. Jadi kalau netesnya itu tuh gampang. Saya belum sempat beli yang pencet karena saya pikir kalau pump itu kayaknya kita nafsu banget deh. Kalau udah buru-buru gitu ya. Jadi saya tuh pakai pump gitu kalau untuk cuci sayur. Sementara masih cuci sayur brokoli seperti itu ya. Terus berikutnya ada dermates. Dermates artinya apa? Seperti beberapa skincare yang kita pakai itu ada dermates. Artinya apa? Itu cocok untuk kulit. Udah aman seperti itu. Jadi tidak mengakibatkan alergi seperti itu. Terus dibawa untuk mencuci peralatan untuk rumah tangga ya. Nah, peralatan-peralatan rumah tangga itu ternyata tidak hanya piring, tetapi ibu-ibu yang punya bayi, susunya boleh loh dicuci pakai ini gitu ya, malah lebih bagus gitu ya, lebih aman seperti itu. Terus selanjutnya tidak ada pemutih, sama tidak ada paraben. Mungkin kita sering ya orang yang iklan-iklan sampo itu yang katanya nggak ada parabennya itu kan bagus ya. Jadi ini tidak mengandung paraben, yang dimana itu menghasilkan busa yang terlalu banyak turunannya ya. Jadi SLS itu salah satu sulfaktan yang menghasilkan busa yang begitu banyak. Kalau kita bilang itu mungkin kayak soda api gitu ya. Yang busanya banyak gitu. Habis pakai kalau tangan nggak kuat itu bisa panas seperti itu. Nah terus berikutnya ada gambar jeruk. Nah yang netes-netes air itu melembabkan. Ya jadi kalau teman-teman yang belum mencoba, monggo silakan membeli karena benar-benar irit sekali. Oke, next slide. Oke, next lagi. Nah, yang seperti saya bilang ya. Bisa next lagi, Dedi. Nah, ini peralatan makan anak-anak, botol minum bayi. Oke, dipakai untuk itu sebelum mungkin mau direbus. Kalau umpama anaknya udah cukup besar kan biasanya kita sudah tidak steril dengan direbus itu ya. Nah, ini yang luar biasa. Next slide. Saya kemarin itu bikin roti, teman-teman. Tangan saya itu waktu saya belum buka slide ini, teman-teman. Tangan saya itu kena butter. Nah, waktu itu saya kan bersihin pakai tisu. Waduh, kok boros tisu gitu. Nah, saya kasih sedikit tips ya. Jadi, ibu-ibu bisa lihat saya di layar ya. Nah, ini botol ini adalah botol foam makers. Jadi, dia membuat busa. Nah, saya coba bikin. Jadi, saya perbandingannya 1:3. Jadi, kalau umpama dish deterjen atominya 10 gram, 10 mili, airnya 30 mili. Terus dimasukkan ke alat ini keluar gini. Nah, kemarin itu waktu saya kena butter, saya hanya pencet nih, ibu-ibu mungkin bisa lihat ya. Nih, busanya keluar nih. Nih. Oh, banyak kan? Ini kadang-kadang kalau satu pencetan gini aja saya bisa cuci 2, 3, sampai 4, 5, 6 piring tuh bisa. Asalnya nggak berminyak banget bisa. Nah, kemarin waktu tangan saya kena butter 2 tangan, saya setengah pencetan ini langsung hilang. Nah, ketika saya buka website Korea ini, saya pikir, wah amazing ya. Ternyata memang benar busanya yang dari jagung itu, APG jagung itu ternyata 1 gram itu bisa membersihkan, ini agak horor dia bilangnya, sorry ya kalau yang non-Kristen ya, ini dibilangnya itu lemak. Jadi kalau lemak babi itu kan memang minyak banget gitu ya. Setara dengan 7 gram, artinya itu sangat bersih sekali ibu-ibu. Jadi kita nggak khawatir gitu ya ada sisa. Karena memang kalau di rumah seperti papa saya almarhum sama suami saya itu kadang-kadang khawatir gitu ya. Dan habis makan cuci pakai merek S itu ini bersih apa enggak tuh dia terbiasa dibilas. Karena takut mungkin minyaknya masih belum ada yang kebuang, mungkin ada kimianya. Dia takut, dia bilang suami saya nanti mungkin akan nambahin. Dia bilang gini, lebih baik Dedi lebih rela makan pakai piring kotor kalian daripada piring yang kalian cuci pakai merek S dan tidak bersih gitu ya. Nah, artinya di minyak-minyaknya dan juga kimianya dan beliau takut kepapar seperti itu. Jadi kalau yang pakai Atomy, semoga Dedi sudah aman gitu ya. Suami saya semoga sudah tenang hatinya seperti itu. Nah, ini yang luar biasa ibu-ibu, dia mengandung jeruk ya. Jadi ini jeruk, saya mungkin minta tolong slide yang terakhir aja Dedi. Nah ini ternyata tidak hanya jeruk ibu-ibu. Satu slide lagi sama satu slide terakhir ini kayaknya. Nah ini yang dermates, nanti ibu-ibu bisa baca sendiri. Nah ternyata dia ada ekstrak orange, ada bergamot sama jeruk keprok. Satu slide terakhir Dedi. Nggak ada ya? Ini padahal saya buka dari chat kita loh, Dad. Nggak ada ya? Nah, jadi itu ternyata tidak hanya jeruk, teman-teman.
Ada kok Dedi, saya udah WA Dedi, ada halaman yang terakhir. Yang ada tulisan jeruk-jeruknya, ada orange, bergamot, sama jeruk keprok. Jadi ada tiga macam aroma jeruk yang seger. Ya, jadi ini tips dari saya teman-teman, supaya irit kalau umpama nih kita nih gede kayak gini langsung tuang. Aduh, teman saya ada yang bilang, aduh Ci, anak umpama kayak sabun mandi atau apapun dibilang, wah pakainya nggak kira-kira, jadi kayak dipakai dengan merek di luar. Kayak sampo-nya Tommy kan juga sama ya, dijadiin bagus sehingga ketika kita cuci itu lebih irit. Ini juga sama, dengan berat kayak gini kita buat cuci piring, teman-teman bisa bayangin nggak? Kalau kita emak-emak mungkin kita bisa ngirit karena mehong gitu ya. Coba anak-anak kita pas tuang, ups, kebanyakan mam. Padahal itu bisa cuci banyak sekali piring-piring ataupun peralatan rumah tangga. Nah juga bisa pakai tips ini teman-teman. Tinggal cari aja di toko online tetangga kita gitu ya. Jadi tulis aja foam makers. Nah, dia nanti akan keluarin wadah-wadah seperti ini yang bisa menghasilkan foam seperti ini. Jadi saya di rumah tiap hari cuci piringnya kayak gini. Kadang-kadang takut nggak kecampur, saya gosok-gosok dulu, terus saya baru cuci. Jadi ini irit banget. Ini saya waktu itu bikin tidak penuh ya, sampai segini doang, sudah 2 minggu lebih. Itu kayaknya nggak sampai 100 saya pakai itunya, mungkin cuma 20 mili itu, terus tambahin airnya 3 kali lipat, 60, jadi sedikit banget, jadi irit banget, kerasa banget irit. Nah, itu aja sih teman-teman. Jadi hanya 110.000, tinggal kita beli melalui Atomy website resmi ya teman-teman. Jangan beli yang di website yang tidak resmi seperti itu. Mari kita pindahkan semua deterjen kita cuci piring ke yang benar-benar alami, sehingga kita menjaga bumi kita dan juga kita melindungi tangan, dan juga kita tidak kena itu ya kimia-kimia dari yang katanya apa tuh soda api itu, sampai kemakan lama-lama terakumulasi bisa jadi penyakit seperti itu. Itu aja dari saya, Bu Umbar. Terima kasih teman-teman. Mari kita larisin Atomy ya. Lama ini habisnya nih, mungkin bisa setahun nggak habis kali. Ya, oke, thank you, itu aja Bu Umbar. Sungguh luar biasa, Bu Ripka. Pengenalan produk ini sangat memberkati kita. Buat pengalaman kita bisa coba produk Atomy ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, monggo. Saya Bari. Iya, Mbak Yuli, Mbak Yanti, Monggo, silakan. silakan. Halo, Bumbar izin ya tanya sama Ciripka. Iya Ci, itu kan deterjennya itu kan biasanya kalau Ciripka kan bisa pakai buat cuci piring ya. Nah kalau saya tidak rajin cuci piring, maaf ya. Suganya nyuci buah itu bisa nggak kalau buat cuci buah? Terus caranya gimana kalau buat buah? Jadi mohon penjelasannya Ciripka. Terima kasih. Kalau Mbak Danti sukanya makan umpama anggur, ya kan, umpama anggur aja, anggap aja dia setengah kilo anggur, kan itu satu rumpun gitu toh. Lah itu nanti air, kamu coba aja kira-kira itu bisa nyemplungin itu anggur semua, satu tetes aja say, jangan nafsu ya, satu tetes aja. Tapi bukannya anggurnya kamu masukin ke baskomnya. Jadi baskom kamu tetesin dulu 1 tetes deterjen, terus kamu kocokin dulu kayak disatuin dengan air. Nah terus itu anggur kamu masukin pelan-pelan, kamu aduk-aduk, itu nanti kayak apa tuh, lilinnya tuh bisa hilang loh Yan. Cuman aku belum pernah nyoba. Aku lihat ini eksperimen dari negara lain. Kalau nggak salah Taiwan, dia pakai itu. Jadi dia pakai anggur, itu anggur yang ungu itu hilang. Kan anggur ungu kelihatan banget kan lilinnya. Kalau apel sih gampang, tinggal kita perlu dipegang-pegang gitu ya. Kalau anggur kan susah ya. Itu rontok seperti itu. Setelah itu juga dibilas ya, jangan habis pakai deterjen. Ini tidak ada kimia ya, enggak. Tetap kita bilas lagi pakai air yang keran nyala, terus pakai air minum yang udah kita bisa minum, baru makan anggurnya. Sama tidak boleh dikum. Oh, bahasa planet dari mana lagi ya? Dikum itu dibiarkan Direndam.
Direndam bermenit-menit, jangan ya teman-teman. Jangan ya, ditungguin aja nanti dia luntur kok. Brokoli aja cuman kita pegang-pegang atasnya itu benar-benar langsung hilang itu pestisidanya. Seperti itu. Kalau brokoli itu jangan dipotong-potong dulu ya, kuntungnya yang besar itu sudah kita encerkan ya kan, 1 tetes aja kita encerkan di air, terus brokolinya dimasukin sambil dipegang-pegang rambutnya brokolinya gitu. Nanti bandingin aja dengan yang brokoli satunya. Saya waktu itu kan agak nggak percaya gitu ya, saya coba, beneran, bener-bener jadi bersih hijau bagus seperti itu. Itu aja teman-teman, jadi silakan mencoba. Oh ya, saya kemarin juga sempat pengen iseng aja gitu ya, saya coba 2 tetes, saya buat ngepel rumah biar multifungsi gitu ya. Jadi saya ambil 2 tetes, itu lumayan loh, keluar kayak ada busanya gitu. Jadi keren ya, jadi dia tuh bukan busa yang dari soda api itu, tetapi dari jagung itu bisa loh keluar busa yang itu bagus, tidak yang berlimpah sampai susah dibilas gitu ya. Tapi itu bagus banget. Itu aja pengalaman saya. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang pengalaman dengan deterjen boleh loh, supaya kita berani beli gitu ya, nggak mikir kok mahal gitu. Itu aja. Selamat mencoba Mbak Denti. Terima kasih Ciripka. Jawabannya sangat menginspirasi. Sukses selalu. Nambah pertanyaan ini Bu Ripka, mungkin dengan biaya 110.000 1 botol itu kira-kira kita pakai berapa bulan ya? Kok dari tadi mengatakan mahal-mahal begitu? Masih di mute Bu Ripka. Sorry. Thank you. Itu kalau kita pakai dari merek tetangga, tapi ini nggak boleh dibandingkan dengan sabun colek ya teman-teman, please gitu ya. Bahkan kalau dengan yang merek S atau merek M pun nggak fair, karena apa? Mereka itu pakai surfaktan yang itu istilahnya tuh soda apinya itu kimia. Dan itu pasti merusak lingkungan seperti itu, yang itu kita pakai puluhan tahun gitu ya. Itu benar-benar. Jadi memang salah satu solusinya Bu Umbar, ini kan 1 kilo Bu Umbar. Jadi teman-teman bayangin ya, ini kan 1 kilo. Dan pakainya pun setetes, tidak perlu harus kita sampai pakai terlalu banyak. Makanya saya anjurkan belilah wadah yang seperti ini. Kalau tidak mau seperti saya jadi busa, tetapi wadah seperti ini yang bisa kita pencet dikit. Makanya kalau pakai 1 pump saya tidak rekomendasi, itu boros banget itu pasti. Kalau kita pakai yang merek S atau M atau S itu kan kita jor-joran ya, kalau minyak gitu ya, serot gitu, buang minyaknya dulu. Di kemarin anakku yang kecil aja bilang, Dek coba kamu pakai dikit aja, bersihin yang minyak. Oh ya Mami, bener-bener ini beda banget gitu loh, kerasa. Pokoknya orang yang sering cuci pasti kerasa ini lebih irit. Karena aku pakai merek S, boros banget. Sampai Koeli suka bilang, oh coba boros. Orang mantep kalau minyaknya nggak hilang gitu loh Ibu. Jadi kalau mau irit lagi kan itu 1 kilo ya Bu. Memang dijadiin babus gini. Tapi jangan pakai air keran ya. Kalau bisa pakai air RO yang kita minum supaya ininya tuh tidak tercampur dengan air yang ada bakteri. Saya kebetulan isi pakai air RO. Kebetulan di rumah ada air RO ya. Jadi mesin yang bikin air. Atau mungkin teman-teman beli yang Atomy, yang pitcher untuk saring air tuh bisa. Jadi dibanding aja, pokoknya tergantung wadahnya teman-teman, 1:3. Itu pun kemarin saya waktu 1,1:3 itu, jadi 1 ukuran deterjen, 3-nya adalah air. Ya, karena kan dia ultra konsentrat. Bayangin loh, ultra konsentrat loh. Jadi luar biasa seperti itu ya. Jadi kalau bisa yang bagus, kenapa enggak seperti itu. Silakan teman-teman. Jadi memang harus dicoba. Itu aja dari saya, Bu Umbar. Sebentar diperjelas, 1:3 atau 1:30? 1:3. Jadi kalau umpama deterjennya 10 mili, airnya 30 mili. Kemarin itu tak tambahin lagi dikit, itu masih bisa. Tapi jangan banyak-banyak. Jadi kita ngerasain aja tingkat kekentalannya itu loh. Kemarin waktu saya banding 1:3, cuma saya nggak berani umpama 1:4, ini takutnya terlalu encer Bu, ibu-ibu atau bapak-bapak. Jadi 1:3 coba dulu.
kalau itu loh kok rasanya masih rada kental ya, tambahin aja Siti dikit. Kan namanya juga kita uji coba kan, Atomi juga tidak memberikan rekomendasi itu. Ini cuman eksperimen saya di lapangan aja gitu loh. Dan aku melihat ini Pengalaman. irit, why not? Iya, kenapa kalau irit kenapa enggak gitu loh. Itu aja Bu Umbar. Baik, terima kasih. Semakin jelas. Monggo, Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin menambahkan atau bertanya, kami persilahkan. Kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, acara akan kita lanjutkan dengan testimoni yang dibawakan oleh Ibu Stefani. Mari dipersilahkan. Ya, selamat malam semuanya. Ya, salam kenal yang bagi yang belum kenal, saya Stefani. Di sini saya sebenarnya lebih tepatnya ke sharing ya, bukan testimoni. Jadi, hmm, saya mau cerita awal mulanya saya join di Atomi dan kenapa saya sekarang mau menjalankan Atomi, saya mau jadi pebisnisnya Atomi. Jadi awalnya tuh dulu eh, saya tuh seorang ibu rumah tangga, ya single mom gitu kan dengan 2 anak gitu kan. Ya, saya memang pas kebetulan waktu itu punya saudara yang sudah pernah mencoba produk Atomi gitu kan. Nah, eh, waktu itu dia tuh cerita, ini loh Van, kamu cobain ini aja gitu kan. Saya waktu itu pas lagi main ke rumahnya gitu kan, saya sama mama ke sana, dia kasih probiotik, 1 saset probiotik sama 1 saset kopi. Cobain lah, cobain gitu kan. Aku bilang, Ci, aku tuh nggak bisa minum kopi loh, aku bilang gitu kan. Aku tuh punya mah gitu kan. Udah nggak apa-apa Van, cobain aja, wes cobain aja. Akhirnya ya tak bawa tetap kan ke rumah gitu kan. Terus di rumah tak coba probiotik sama kopi. Pas aku habis minum kopinya, aku ngerasain kayak eh, nggak seperti biasanya kalau aku minum kopi gitu kan. Kalau orang mah gitu kan kecentok kopi sedikit kan, mahnya pasti akan naik ya asam lambungnya gitu kan. Ini enggak. Terus aku waktu itu singkat cerita aku tanya lah sama dia gitu kan. Ci, kalau misalkan mau jadi member itu gimana? Aku bilang gitu kan. Karena aku pengen beli lagi, aku bilang gitu. Terus karena sebelumnya sudah pernah apa namanya jadi member multi level gitu kan. Ini nggak asing lah istilahnya dengan apa namanya perusahaan-perusahaan yang seperti ini gitu kan. Terus aku tanya, diarahkan, kamu ke sini aja, nanti ketemu dengan Bu Ida, dia ngomong gitu kan. Akhirnya singkat cerita saya sama Mas ke sana gitu kan. Akhirnya ketemu Bu Ida, dijelasin macam-macam lah bla 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 bla. Akhirnya jadi member. Terus waktu itu beli 1 box vitamin C. Terus di situ apa namanya sama kopi ya kalau nggak salah ya kopi sama vitamin C. Itu setelah beberapa waktu saya nyoba vitamin C dan kopi, kita berdua tuh saya sama mama tuh kayak kok produknya bagus ya, kok produknya enak ya, gitu kan. Terus kita kemarin apa waktu pas saat itu tuh dijelaskan marketing plan-nya sama Bu Ida, ini ada bisa dapat cashback-nya dan lain sebagainya gitu kan. Tertarik pengen coba gitu kan. Nah, singkat cerita akhirnya mencobalah untuk jadi pebisnisnya Atomi. Saya coba sharing ke teman-teman, coba sharing ke apa saudara-saudara gitu kan. Nah, 3 bulan kemudian saya pairing gitu kan. Saya merasakan mendapatkan bonus di Atomi. Itu pertama kali saya mendapatkan bonus di Atomi dan dari situ saya sama mama kayaknya nggak gitu susah ya Mi. Maksudnya kalau apa namanya kita bisa apa namanya sharing terus, kita bisa apa namanya cari member dan lain sebagainya tuh kayaknya bisa lah bisa gitu kan. Akhirnya singkat cerita sampai sekarang eh, kita sudah mulai mengalihkan semua kebutuhan pribadi kita ke Atomi, kayak sampo, sabun, odol segala macam gitu ya. Jadi kita sudah banyak pakai terutama suplemen gitu kan. Eh, kita coba alihkan ke Atomi semua dan juga
selain saya dapat manfaat baiknya dari Atomi ya, karena kan produknya bagus-bagus ya, tadi kayak Ciripka juga udah jelasin produknya tuh bagus banget, irit apa segala macam gitu. Memang memang itu yang saya rasakan gitu kan. Di situ saya coba untuk menduplikasi cara yang diajarkan sama Bu Ida. Maksudnya kita apa namanya sharing, kita follow up member, terus kita cari member, kita apa namanya nonton video di CH Atomi dan lain sebagainya gitu. Terciptalah auto konsumen di jaringan saya. Jadi memang belum semuanya itu auto konsumen ya, karena kan namanya orang beda-beda ya. Ada yang dia nggak gaptek gitu kan, ada yang dia menguasai teknologi, ada yang dia apa-apa harus dibantu kan gitu. Nah, jadi saya sudah punya beberapa auto konsumen. Nah, di situ sampai sekarang ini puji Tuhan, maksudnya saya masih ngerasakan pairing terus di Atomi, dan dari sekian sekian apa namanya banyaknya produk yang saya kasih contoh, kasih sampel ke orang-orang gitu ya, puji Tuhan itu cocok. Dan sampai sekarang pun bahkan kadang saya nggak nawarkan ke orang pun, kadang ada orang yang tanya sendiri ke saya gitu loh. Jadi ada yang, Ci, kamu Atomi ya? Kamu jualan ini ya, Ci ya? Apa namanya kopi ya? Kopinya Atomi ya? Kamu apa namanya join di Atomi ya, Ci? Kamu member Atomi ya, Ci? Aku mau dong, Ci. Aku mau koyoknya. Aku mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Jadi kadang bersyukurnya eh, dengan kita mencoba untuk branding diri, dengan kita mencoba untuk apa namanya menduplikasi, kita manut lah istilahnya, mencoba manut sama leader gitu kan. Ya puji Tuhan pasti ada aja jalannya kita di apa namanya dilancarkan gitu prosesnya gitu ya, sampai sekarang kita bisa ngerasain pairing dan lain sebagainya tuh kayak saya bersyukur. Maksudnya saya kenal Atomi dan saya bersyukurnya tuh di Atomi saya di bawah jaringannya Bu Ida. Saya bersyukur banget saya punya leader-leader yang baik selain Bu Ida gitu kan. Ya puji Tuhan lah, maksudnya Tuhan itu baik, pasti akan menolong semua yang berusaha gitu. Jadi ya intinya dari saya gitu kan, saya nggak nyesel join di Atomi, dan apa ya, nggak ada kepikiran sama sekali untuk saya tuh melepaskan Atomi. Justru malah saya kepengennya itu semakin hari saya bisa semakin konsisten lagi, semakin hari saya bisa apa namanya semakin membawa member-member saya ini untuk bisa merasakan pairing dan pairing gitu kan ya. Puji Tuhan sudah ada beberapa member yang saya pairingkan juga, dan mereka tertarik juga mau jalan bisnis ya. Sudah ketemu beberapa leader juga ya kan, tinggal memantapkan untuk kedepannya gitu. Pokoknya semangat semuanya, jangan patah semangat. Eh, Apapun yang penting kita konsisten, yang penting kita apa namanya yakin gitu kan, pasti bisa. Semangat, Atomi, ayo ayo bisa. Wah, sungguh luar biasa ya. Ini membuktikan kalau produk Atomi itu memang sungguh luar biasa. Dan kita berada di dalam kendaraan Atomi ini tidak akan menyesal. Itu pasti. Dan kita harus mengikuti prosesnya, begitu ya. Baiklah, dari pengalaman ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo kami persilahkan. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, ini saya akan rangkumkan dari awal kita pertemuan sampai akhir ini tadi ya. Penjelasan dari Bu Ida, ini saya ambil kesimpulan, seorang pebisnis ini harus bisa bercerita tentang produk Atomi. Karena kita berada di kendaraan Atomi ya, kita harus bercerita tentang produk Atomi ini kepada semua orang. Dan kita akan mengembangkan jaringan itu. Jika kita ingin sukses, kita harus setiap hari bercerita, bercerita, dan bercerita. Begitu ya. Terus kemudian kita juga akan membuat life skenario atau mimpi-mimpi kita yang harus kita capai, target yang harus kita raih itu tidak hanya dengan diam saja. Kalau kita ingin meraih mimpi itu dengan diam, dari mana bisa kita raih. Jadi kita harus tetap
berusaha, berproses, mengikuti semuanya dan menjalankan proses itu sesuai dengan arahan rider. Begitu ya juga untuk produk yang sharingkan oleh Bu Ripka pun juga begitu ya, membuktikan memang produknya Atomi sungguh luar biasa. Itu satu bagian yang baru di-sharekan. Sedangkan produk-produk yang lainnya masih banyak sekali yang harus kita kepoin, yang harus kita uji coba. Jadi kita itu memang harus menguji coba kepada diri kita sendiri, baru nanti oh iya yang kita rasakan itu seperti ini, baru kita bisa sharekan ke orang lain. Jadi bukan abal-abal ya kalau kita tidak mencoba produknya, dari mana bisa kita bercerita kepada orang lain. Seperti itu ya. Seperti dengan Bu Stefani juga seperti itu, apa yang pengalaman diceritakan, itulah pengalaman pribadinya yang boleh diceritakan ke orang lain, dan orang lain nanti ingin mencoba dan pasti akan merasakan hal sama atau mungkin yang lebih wow lagi karena satu orang dengan yang lainnya pasti berbeda. Seperti itu ya. Eh, Begitu jika ada salah dalam tutur kata maupun perbuatan, saya mohon maaf dan kita akan akhiri pertemuan ini dengan kita eh, mendengungkan moto Atomi. Kita kepalkan, mari kita buka kamera semuanya. Kita buka kamera semua, kita kepalkan tangan, kemudian kita serukan moto perusahaan. 1, 2, 3. Menghargai semangat, menciptakan visi, melayani dengan kerendahan hati. Ayo. Terima kasih semuanya. semuanya. Terima kasih.